Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dombojo di seluruh dunia, khususnya di Bima. Unehaba itadoho, Mbopu Kawara Mumada. Eka Bima yang pernah ikut KDI 2. Oh iya ya, lu kan kerja di konsultan pendidikan itu. Nah, Ah, tugasnya ya membantu calon student kan? iya, iya, iya. Ke Australia, iya. Dari Indonesia ke Australia. Ya, sekolah di Australia. Nah, gue pengen dong, bisa nggak lu bantu nanti, misalnya gue lanjut sekolah di Australia sambil kerja gitu. Bisa banget. Three, two, one, action! Halo, Eka Bima. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Wes, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Dirimu gimana Ya, kabarnya juga nih? Alhamdulillah, puji Allah, baik banget. Di sini fantastik ya. Terus udah pakai hijab Alhamdulillah. nih sekarang Eka Bima. Kenapa, Kak? Ya, seperti yang lu lihat dah sekarang, gue seperti ini tampilannya. Gimana, cantik gak gue kalau berhijab? Oh, cantik dong. Auranya lebih keluar, ya kan? Eh, jadi inget ya, dulu kita sering show ke daerah-daerah dulu ya. Ingat nggak? Oh iya, pasti masih ingat sampai sekarang. Ingat nggak? Yang kita pergi ke daerah Sanana, yang kita nggak bisa pulang. Sama Iya, ingat. lu sampai nangis. Lu bilang waktu itu, aduh gue mau sekolah, gue mau kuliah. Gimana ini? Lu mau ujian kan? Nah akhirnya gimana tuh? Lu lulus nggak tuh mata kuliah itu? Atau lu ngulang lagi? Kalau yang itu lulus dong, alhamdulillah. Cuman memang ada mata kuliah, beberapa mata kuliah yang lain memang nggak lulus karena memang waktu itu disibukkan dengan acara job of air itu di Loka. Tapi Iya. ya alhamdulillah meskipun sedikit lama kuliahnya ya tetap aja sih, maksudnya alhamdulillah lulus lulus juga Lulus. gitu. Tepat waktu ya lulusnya. Tepat waktu ya, Kak? Tepat waktu alhamdulillah. Cuman ya ada kala ya nggak apa-apa itu mah biasa. Iyalah, nggak apa-apa lah. Namanya orang sekolah kan ya. Kadang kan kalau kita sekolah ini kan atau ya kuliah, ya karena kesibukan kerja juga, ya mau nggak mau. Karena kerja juga untuk bayar uang sekolah kan, uang kuliah. Kalau nggak itu gimana? Bener nggak? Betul. By the way ini, Bisa Eka juga. Bima itu kan sekarang itu pulang kampung, nggak di Jakarta lagi. Kenapa, Kak? Alasannya apa nih? Lu sampai pindah lagi ke kampung lu? Oh, alasannya simpel aja sih, Say. Karena kalau di Jakarta sendiri kan jobnya itu sudah berkurang. Nah, Ya, lebih-lebih kalau di kampung tuh lebih banyak jobnya. Makanya gue tinggal di kampung aja sekarang gitu loh. iya, Ya iya. kalaupun nanti ada di Jakarta ya gue ke sana lagi gitu. Bolak-balik aja nggak apa-apa kan. Iyalah, malah Yang lebih enak. Dan biaya hidup juga di daerah lebih ini ya, Kak ya. Lebih apa namanya itu lebih murah ketimbang di murah, Jakarta kan ya. betul. Banyak yang harus kita pikirkan kalaupun tinggal di Jakarta Benar, benar, gitu. benar. Berarti keluarga di Jakarta orang tua diboyong lagi. Gimana gimana? Orang tua kan kalau nggak salah Eka kan orang tua Eka tuh ada di Jakarta juga waktu itu. Terus sekarang boyong lagi pindah ke Bima. Boyong lagi. Oh Semuanya my, pindah sekarang. pindah. Nggak apa-apa lah. Dari keluarga, Bo. Iya, benar, 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 benar. Terus Kak, sekarang gimana? Udah selesai sekolahnya? Alhamdulillah sudah selesai dari tahun 2012 lalu. Oh, udah lama ya. Oke, ada keinginan ingin melanjutkan sekolah lagi? Oh iya ya, lu kan kerja di konsultan pendidikan itu. Nah, Ah, tugasnya ya membantu calon student kan? iya, iya, iya. Ke Australia, iya. Dari Indonesia ke Australia. Ya, sekolah di Australia. Nah, gue pengen dong, bisa nggak lu bantu nanti, misalnya gue lanjut sekolah di Australia sambil kerja gitu.
Bisa banget, bisa banget, bisa banget. Ikutin aja nanti persiapan-persiapan apa aja yang harus disiapkan, terutama bahasa Inggris ya. Dan kita nanti juga Oke. ngasih ngasih kok ada sekolah online-nya, biar nanti lu juga bisa apa namanya tuh ngedenger aksen-aksen Australia itu kalau ngomong bahasa Inggrisnya lu terbiasa. Sekolahnya online Oh, kok. Nanti ada sekolah oh, online-nya dulu sekitar 5 minggu. Itu persiapan yang namanya kelas Elikos ya. Itu nanti lu setelah 5 minggu itu nanti lu akan dapatkan sertifikat dari sekolah yang ada di Australia. Gurunya juga bule. Jadi lu akan ngedengar aksennya itu native ya, native speaker. Jadi akan lebih gampang menyesuaikan ketika lu nanti udah datang kemari. Setelah itu nanti lu dikasih oh. undangan untuk datang ke Australia sebagai calon student. Jadi lu bisa nanti apply student visanya dari Indonesia ataupun juga nanti lu datang kemari dengan menggunakan turis visa. Setelah itu nanti lu di convert ke student visa. Bisa bisa banget, bisa Kak. Kalau memang lu mau, gue bantuin. Kenapa? Ya, gue sih Pengen datang sekolah lagi tuh kenapa alasannya? iya, gue sih pengen banget, apalagi kan ada lo di situ. Jadi ya, kalaupun nanti gue bisa serius ke sana, mungkin sekitar awal tahun 2002 bisa kok ikut daftar di sana ya. Bisa 2022 Tapi lu ya. bantu, tapi Pastilah, lu tenang bantuin. aja. Tapi seorang Eka Bima ini Ini semangat belajarnya tuh tinggi banget ya. oh, jelas dong, namanya apa ya, pendidikan itu kan harus kita perjuangkan dan nggak ada kata terlambat gitu. Benar, benar, benar banget. Ya, Karena kalau kita lihat ya, terutama kan gue bukan mengatakan bahwa penyanyi dangdut atau apa itu gue nggak mengkotak-kotakan. Tapi kan kebanyakan ya, kalau artis-artis dangdut itu kan kebanyakan itu ngandelin sensasi ya. Kadangan goyang, kadangan itu ya sensasi-sensasi lain, gosip-gosip gitu kan ya. Tapi seorang Eka Bima malah sekarang menutup menutup aurat dengan hijab dan juga punya keinginan untuk sekolah lagi ke Australia. Nah, penyanyi dangdut itu jarang Kak yang kayak kayak elu gini. Dan gue oh salut gitu ya. sama elu. Terima kasih. Yang jelas, menurut gue, kalau masalah pakaian itu harus, karena memang kewajiban seorang muslimah itu muslim, artinya ya memang harus pakai jilbab, harus menutup auratnya gitu kan. Ya, Walaupun kita sebagai penyanyi dangdut itu tidak menurunkan derajat kita atau mengurangi job-job kita di luar sana gitu loh. Karena memang rezeki sudah ditentukan sama Allah gitu. Jadi gue percaya aja sih gitu. yakin ya. Ya, setuju, setuju, Kita setuju. berhijab, ya justru dengan kita berhijab mungkin lebih anggun, lebih terlihat apa ya, auranya lebih kelihatan ini kalau kalau gue lihat sih menurut gue gitu. Ya, benar. Lagi pula juga kita bisa ngeliat tuh Siti Nurhaliza dengan Ya, dandanannya yang tertutup, sekarang dia berhijab. Tetap aja kan pamornya juga masih bersinar sampai sekarang. Ya, bahkan Siti Nurhaliza pernah datang dulu ke Sydney ya, ke Australia. Dia ngadain konser di sini dan yang nonton rame. nah kan, benar kan? Iya, Iya. oke. Kak, jadi planning ke depan ini apa Kak? Kak udah berumah tangga? Belum, Belum. masih sendiri, masih belum punya suami, masih single, Oke. Bo. Masih single. Ya Jadi kan karena dulu itu kan berkembang gosip tuh. Katanya Eka Bima tuh eh, sudah punya anak satu. Bener nggak tuh? itu kan hanya gosip aja. Jadi pada saat waktu KDI dulu memang Bunda Dorce sempat menanyakan itu katanya. Cuman karena memang eh, berisik dan suasana di situ riuh gitu kan. Jadi kurang kedengeran pertanyaan-pertanyaan ataupun juri itu mau ngomong apa itu hanya iya-iya aja gitu jawabannya waktu itu gitu. Padahal yang ditanyakan itu bingung apa gitu. Salah satu persyaratan pada saat ikut KDI memang harus single gitu. Jadi Hmm. nggak boleh ada yang nikah dulu gitu. Nah setelah miskomunikasi di saat di panggung itu sama MNC TV ya mencari tahu dengan informasi tentang apa yang gue bilang itu gitu.
Ternyata pada saat dicari tahu di kampung gue sendiri, ya udah, alhamdulillah nggak ada informasi yang gue bilang itu gitu. Iya, Yang iya. gue sudah nikah, apalagi punya anak gitu kan. Iya, iya. Jadi itu memang hanya salah aja, salah Ya jawaban. Ulu salah ngedenger kali ya pertanyaan ketika itu. Tapi kan ada peserta KDI yang ternyata sudah menikah, sudah beristri. Itu gimana itu? Mungkin ketahuannya mungkin setelah selesai kontes. Ya, KDI Kalau berapa yang itu? kerja gitu. KDI berapa? KDI 1 yang gue ingat sih KDI 1. Oke, tapi dia udah jadi pemenang ya? Ya, udah jadi pemenang. Oh, ya berarti itu juaranya nggak bisa dibatalin lagi dong ya? Bisa dong, karena memang ketahuannya kan udah selesai kontes itu yang temen itu. Tapi kadang kan suka lucu juga ya kalau seumpamanya orang sudah berkeluarga kesannya dibatesin, kok nggak bisa ikut lomba lagi gitu kan? Kan agak lucu ya. Sedangkan itu nggak mempengaruhi kan? Nggak mempengaruhi, namanya lomba nyanyi adalah kan kualitas yang ditampilkan sama dukungan dari masyarakat waktu itu melalui voting SMS kan? Betul. Jadi alasannya kenapa nggak boleh? Sebenarnya mungkin pada saat itu kan karena memang KDI itu masih baru banget. Jadi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat di luar sana ya memang harus single gitu. Oke, hanya persyaratan aja ya. Tapi kayaknya diskriminasi sih. Benar. Cuman ya itu persyaratannya dari sana gitu. Jadi kita harus mengikuti semua persyaratan itu. Jika kita memang ingin menjadi yang terbaik gitu. Menjadi seorang artis KDI gitu kan. Tapi dengan orang yang berumah tangga, masa nggak bisa memberikan yang terbaik dan tidak bisa menjadi terbaik? Seharusnya bisa. Oke, nggak usah bahas itu. Nah, makanya sekarang nih, yang mau ikut tes poluan atau KOAT ya, kalau nggak salah antara poluan atau KOAT, kalau nggak salah dua-duanya deh. Itu untuk tes keperawanan ditiadakan sekarang. Oh gitu. Ya, karena kan itu hak asasi ya sebenarnya ya. Maka ditiadakan. Dulu kan memang kalau masuk ke pendidikan militer itu dia harus masih virgin atau apa begitu kan. Sebenarnya kan orang perawan atau tidak perawan itu bukan karena dia melakukan hubungan seksual, tapi mungkin karena kecelakaan bersepeda atau dia berkuda atau karena olahraga atau dengan memakai celana jeans yang terlalu ketat. Kan alasannya banyak. Iya, kan terlalu naif kalau tidak diluluskan hanya karena hal tersebut. Ya kan? Betul. Iya. Terus Kak, rencana ke depannya nih apa nih Kak? Sampai setahun ke depan kan udah mau ke Australia. Tapi 5 tahun ke depan rencana Eka ini apa nih? Kalau 5 tahun ke depan mungkin rencana gue itu sebenarnya sih nggak muluk-muluk, hanya pengen buka usaha-usaha kecil aja, seperti apa ya, kayak di kampung ini kan kayak kos-kosan ataupun membuka usaha kosmetik kayak gitu-gitu, butik. Nah kayak gitu. Jadi cita-cita gue seperti itu 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sih Allah bisa. Sekarang udah ada usaha belum? Kalau sekarang sebenarnya sih dari kemarin sudah pengen ini, tapi nggak jadi melulu gitu. Gue yang males-malesan. Ya? Oh, kirain karena pandemi. Kan? Ya udah akhirnya. Kalau orang lain nih atau kalau artis-artis lain, ini kan berkendala banget nih. Yang tinggal di Jakarta, teman-teman artis kita ya, Pak, rata-rata ya, itu mostly lah ya. Mereka itu kesulitan mencari job dan mendapatkan job karena pandemik ini. Tapi kalau Eka Bima malah kebanjiran job. Karena gue sering lihat di sosial media lu. Seperti yang gue bilang tadi, kalau tinggal di Jakarta mungkin agak berkurang gitu untuk masalah jobnya. Tapi kalau gue tinggal di kampung sendiri nih, alhamdulillah lancar terus jobnya gitu. Okay. Jadi kan pilihannya ya mending gue di sini aja gitu kan. Lancar jobnya. Tapi kalau bicara masalah fee ini, honornya lebih gede di Jakarta atau lebih gede di kampung atau sama atau di bawah? Justru menurut gue lebih tinggi di sini, Mas. Ya, benar. Betul. Cuman kan apa ya?
sedikit perbedaan karena memang di sini kampung sendiri, apalagi gue harus melihat jasa-jasa masyarakat Bima yang memang sudah pernah mendukung dan mensupport gue gitu kan di saat KDI dulu. Jadi untuk masalah fee-nya sendiri mungkin masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dibicarakan dengan baik gitu. Jadi lu Artinya, ada misi ini ya, misi balas dendamnya ya ke masyarakat Bima ya. iya, artinya gue nggak bisa terlalu memberanikan diri untuk terlalu meninggikan budgetnya gitu. Iya. Ya karena gitu, ya jasa-jasa mereka gitu kan, gue juga bisa tenar seperti ini, bisa punya nama seperti ini ya dukungan dari masyarakat Bima juga sih. Benar. Terus lu kalau ngelihat teman-teman nih, teman-teman KDI yang lainnya gitu kan, nah kalian tuh masih suka berkomunikasi atau masih suka saling saling kasih-kasihan job gitu kan? Itu masih sampai sekarang silaturahminya terjaga. Iya masih, alhamdulillah. Kan kita KDI 2 itu ada grup di WA tuh ada grup sendiri. Ya. Jadi hampir tiap hari kita bisa berkomunikasi bareng gitu kan. Ya. Selain grup KDI ada juga grup yang memang keseluruhan KDI itu ada juga gitu. Jadi bisa kita komunikasi lewat situ juga. Oke. Gue mau tes daya ingat lu nih. Waktu itu KDI 2 itu berapa orang? 20 orang. Oke, coba sebutin. 20 orang itu yang penjemputan pertama kali itu siapa? Sampai terakhir. Ya. Buset dah. Oke. Yang pertama itu namanya Rizal. Dari siapa? Jogja, Rizal. Oke, terus? Oke, jemputan kedua Reni. Dari? Reni itu dari Semarang. Oke, 2 baru. Ya, jemputan ketiga kalau nggak salah Novi. Novi Aila atau Novi apa? Nah, betul. Novi Aila itu jemputan ketiga? Ya, antara ketiga sama keempat dia. Ini yang lagu yang cintai aku karena Allah itu ya? Sayangi aku karena Allah. Itu gila lagunya ya. Meledak banget. Oke, jemputan keempat. Iya, itu tadi. Siapa ya? Si Desi atau si Citra? Kalau nggak salah antara itu. Oke. Terus? Kelima. Lupa. Kelima. Andre. Lupa gue. Kalau nggak gini deh, pokoknya sebutin aja 20 temen lu tadi, nggak usah sebutin jemputannya. Tapi gue minta lu sebutin 20 nama kontestan itu. Masih ingat nggak? Ya, si Andre, terus si Desi, Citra, Tatang, Arya, siapa? Fani, Fani, terus siapa? Rika, Yuli, Genta, Adi, Andi, Gita, terus siapa lagi ya? Kiki, Tatang. Oh, Tatang udah. Berarti 20-20-nya udah semua nih disebutin? Betul, sudah. Afrija, sorry, Nah, Afrija. Kurang tuh, gue udah ngitung. Sorry. Oke. Dan itu semuanya sekarang mereka tuh eksis di dunia seni juga? Ada yang kerja di pemerintahan, si Reni itu jadi si Rizal ya, Afriza ya? Ya, Afriza juga. Di mana? Di Jakarta atau di kampungnya? Afriza di Jakarta sekarang masih dia. Oke. Terus? Kalau si Reni jadi apa ya gitu? Pokoknya dari pemerintah juga dia itu. Udah keren juga. Jadi ketua apa gitu dia. Dari pemerintahan. Good. Dan kalian itu masih suka ngumpul-ngumpul nggak, Kak? Kalau ngumpul-ngumpul jarang, dan sempat kemarin itu pengen diadakan reuni, cuman karena memang masih dalam kesibukan masing-masing, udah gitu ada corona juga, jadi ya belum jadi. Cuman komunikasi lewat grup aja sih sampai
Tapi kalau dari pihak TV-nya sendiri, kalian itu masih diberdayakan nggak sih? Masih diajak nyanyi, masih dipanggil-panggil untuk acara-acara TV gitu kan? Masih nggak? Sebenarnya sebenarnya sampai sekarang itu masih sih, masih dipanggil, masih diundang. Cuman karena acaranya tidak terlalu banyak, jadi ya hanya sekali-sekali aja pada saatnya. Masing-masing di rolling sih sebenarnya, Di karena memang rolling. artis kan banyak banget. Jadi kita di rolling. Jadi Cuman masih KDI itu tetap. totalnya ada berapa? Total KDI. Dari yang pertama tuh sampai sekarang tuh udah ada berapa KDI? KDI 1 sampai 2019, nah sekarang ada lagi KDI yang memang untuk umum. Nah, untuk umum ini kalau nggak salah yang gue tahu tuh, yang gue dengar, eh, kakek dari kakek nenek boleh itu ikut. Semuanya Wow. pokoknya untuk umum. Oke. Totalnya ada berapa KDI? Maksudnya ada berapa angkatan? Eh, KDI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mungkin 9. 9 Sembilan. KDI. Wow. Ya, Banyak banget ya. sekarang mungkin 10 sekarang kalau nggak salah tuh. 10. Nah, lu pernah nggak diminta untuk jadi juri di salah satu kontes KDI itu? Kalau nggak salah sih pernah dulu tuh diminta, cuman apa ya, mungkin lagi sibuk nyanyi jadi nggak bisa waktu itu. Hmm, Heeh, ya, ya, ya. Tapi nanti kalau ada diambil, Kak, sayang. siap, pasti dong. Ya, sekelas Mudah-mudahan elu nggak besok. ini, ya, sekelas elu, sekelas Nasar itu harusnya udah berada duduk di ini, duduk di bangku juri, ya kan? Ya, Harusnya ya. lu Nasar, Nasar aja udah di bangku juri kan? Dan ya, gua rasa lu sangat layak lu worth it banget jadi juri untuk menilai adik-adik yang junior-junior lu ini. Ya doain aja lah, Bu. Semoga aja besok lusa itu kalau ini kan ada KD ini ya, mudah-mudahan gue terpilih jadi juri. Amin, Gue gue sih pengen banget. doain. Iya dong, karena kayaknya gini, lebih fair aja kalau dari KDI, ya kan waktu KDI awal-awal, oke, jurinya kan para senior-senior artis gitu di luar KDI. Nah, kalau sekarang ini nanti ada KDI lagi, kan lebih baiknya kalian-kalian itu sebagai senior-seniornya ya, memberikan masukan Ya, ilmu yang didapat ketika kalian berada di KDI dulu. Gue rasa itu lebih fair, karena kalian akhirnya ada follow up-nya setelah keluar dari KDI, ya kan? betul betul. Nah, sebenarnya sih yang kita sebagai anak KDI juga apa ya, menginginkan itu gitu loh. Dan kita Hmm. juga sempat dulu pernah membicarakan masalah ini sama pihak MNC gitu. Cuma memang apa ya? Ya memang harus dipilih sih. Nah, contohnya kayak kita juga pernah ada beberapa teman-teman KDI yang memang sudah pernah menjadi juri gitu. Tapi kalau gue sendiri sih semoga aja besok saya dipanggil Amin, gitu. amin. Saya Dipanggil akan apa nih? Dipanggil sama siapa nih? dipercayakan untuk menjadi juri gitu nantinya. Semoga. Kalau cuma dipanggil banyak loh artinya. Semoga Ya, tahun depan gue dipanggil, dipanggil apa nih? benar benar benar. Karena sekarang tuh agak ngeri, Kak. Tiap buka sosial Ya, media, innalillahi, rest in peace. Iya kan? Tapi di sana gimana keadaan COVID-nya? Gue lihat sering ke pesta-pesta, lo sering show. Kayaknya COVID-nya di sana nggak ada atau gimana? enggak. Kalau di sini tuh sebenarnya sama aja di daerah lain. Ganas juga kemarin itu. Jadi tiap hari itu banyak sekali orang yang meninggal, nggak satu dua, kadang 10 orang. Karena kita kan tahu gitu, ambulannya sebentar-sebentar bunyi gitu gitu. Jadi banyak yang meninggal gitu. Sampai gue aja sehabis vaksin kemarin langsung tepar 3 minggu Oh, lu sempet nggak kena? bangun tempat tidur. Nah, tapi alhamdulillah ya masih bernyawa aja sih sampai sekarang. Oh, sempet kena juga lo ya? Ya walaupun kemarin tuh sempat apa ya, nggak bisa ngapa-ngapain sampai pada saat ngejob aja itu masih kelayangan, masih sakit Bukan. sebenarnya. Pertanyaan gue waktu lu yang masih kelayangan 3 minggu itu kan disuntik vaksin. Betul. Bukan Di, ini, bukannya lu terpapar COVID, bukan?
Enggak, disuntik vaksin karena memang pada saat disuntik itu setelah dicek darahnya 80. Oh, oke. 80 rendah. Iya, iya, rendah banget gitu kan. Nah, Kak, lu apa namanya? Gue pengen lu menyapa teman-teman di Kota Bima dan di Indonesia, terus juga di Australia dengan bahasa Bima. Coba. Oh, dengan bahasa Bima. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dombojo di seluruh dunia, khususnya di Bima. Unehaba itadoho, Mbu Pukawara Mumada. Eka Bima yang pernah ikut KDI 2. Yang pastinya itadoho Seraan, Sedanam Bojo, yang ada di luar sampai di dunia pun Bu Pukawara Mumada kan yang pernah menjuarai KDI 2 yaitu juara 3. Dan Mada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena itu doho sarana wa ura dukung Mumada, wa ura support Mumada sampai pada juara 3 KDI 2 di tahun 2005. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Itadoho Sara Dombojo yang di Bima maupun di Sabang Merauke sampai ke dunia. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Itu apa artinya, Kak? Itu artinya ya saya sebagai seorang Eka Bima yang mengucapkan terima kasih banyak karena untuk seluruh masyarakat Bima yang sudah mendoakan dan mensupport Eka Bima pada saat mengikuti ajang dangdut di MNC TV. Oke, Kak Bima luar biasa. Kak, makasih banget ya waktunya. Oke, satu dong pertanyaan buat lo, Say. Apa? Kan apa namanya pendidikan studi di tempat lo tuh di Australia itu mahal nggak sih, Say? Oh iya ya, karena kita belum membahas masalah itu ya. Sebenarnya kalau dibilang mahal atau enggak tuh relatif, ya relatif. Karena kalau tujuannya mau sekolah dan sambil bekerja di sini, ya artinya lu kan akan membayar uang sekolah itu dari uang yang lu dapatkan di Australia, ya kan? Nah, kalau lu bicaranya, waduh, kalau pakai rupiah mahal. Iya, kelihatannya aja mahal karena lu bawa uang dari Indonesia. Tapi di Indonesia sendiri, ya di Indonesia sendiri itu ada ya sekolah-sekolah itu lebih mahal daripada sekolah di sini, ya kan? Dan kalau gue bilang sih, karena penghasilan di sini tuh untuk teman-teman student juga besar penghasilan dia ya gue rasa dengan membayar uang sekolah sekitar $1.500 per 3 bulan ya atau sekitar 15 sampai 16 juta dalam 3 bulan itu namanya per term tuh per 3 bulan itu mungkin ya sekitar angka yang tadi itu di sini tuh udah biasa bahkan ada yang di bawah 1.500 gitu kan ya itu udah biasa banget gitu kan. Tapi tergantung juga lu mau ngambil sekolahnya tuh di mana. Lu mau ngambil di universitas atau lu ngambil diploma. Cuman kalau untuk teman-teman yang masih baru datang kemari yang memang tujuannya itu juga dia mau kerja gitu kan. Sekolahnya juga berdampingan dengan kerja, artinya kan yang sekolah dan kerja. Ya kita carikan sekolah-sekolah itu yang kayak diploma-diploma gitu loh. Jadi untuk memperkuat secara finansial dulu di sini. Setelah dia nanti udah mempunyai finansial yang kuat, dia mau ke university, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau memang secara finansial dia nanti pas mau datang ke Australia, memang duitnya udah banyak, mau langsung university, bisa. Nah kita ini sebagai education consultant ya, ataupun sebagai konsultan pendidikan ya, kita itu memberikan arahan biar nanti kalian untuk tinggal di Australia itu nggak berat, baik dari segi finansial untuk living cost maupun juga untuk bayar uang sekolah. Tapi rata-rata teman-teman student yang di sini itu artinya mereka itu bahkan bukan hanya bisa bayar uang sekolah, tapi mereka pun bisa menabung. Dan ketika pun mereka pulang ke Indonesia,
mereka tuh duitnya banyak gitu loh. Bahkan ada yang sampai punya resort segala macam loh di Indonesia Timur sana, student yang dari Australia ini. Begitu, Kak. Dan sekolahnya juga fleksibel di sini. Nggak yang mesti seminggu tuh sampai 6 kali masuk, 5 kali masuk tuh enggak. Kita bisa bikin sekolahnya tuh mungkin 1 minggu sekali atau 2 kali gitu kan. Dan datangnya tuh Jadi gitu fleksibel. ya. Hmm. Oh, fleksibel ya. Bagus kalau gitu tuh. Ya Nah, iya. mudah-mudahan sih bisa apa ya, punya kesempatan untuk kerja sambil kuliah di sana gitu. Bisa Kan banget. ada lu juga yang mau Iya, kan. bisa banget, bisa banget. Dan Pokoknya di sini pun kalau mau nyari kerjaan-kerjaan gitu nggak sulit, gampang di sini oh tuh. gitu. Iya, pekerjaannya itu banyak. Insya Allah pasti dapat, ya. Insya Allah pasti dapat. Karena ada cara-cara tertentu untuk mendapatkan pekerjaan di Australia ini. Ada caranya. Nanti gua kasih tahu. Mudah-mudahan sih corona ini cepat berlalu, jadi gue bisa langsung cepat-cepat ke sana gitu, terbang. Ya, karena gini, corona ini ya mungkin kita akan berdampingan dengan corona ini. Tapi Australia ini akan bordernya akan dibuka itu setelah Okay. jumlah penduduknya di Australia ini 80% sudah divaksinasi yang kedua. Kemungkinan Ya. itu di November udah mencapai angka 80% sudah divaksinasi yang kedua kali. Nah, itu kemungkinan besar bordernya akan buka. Dan untuk yang datang kemari itu pasti diprioritaskan orang-orang yang sudah divaksin juga. Ya, pastinya itu mah. Ya, nah lu salah satunya. Tapi ditunggu loh, Pokoknya Kak. untuk ke sana ya, bro. Pasti banget. Ya, Eka, mungkin ada yang mau disampaikan dengan teman-teman yang di Australia mungkin waktu Eka nanti datang mereka udah mengenal Eka, salam-salam kenal atau apa? Oke, untuk teman-teman yang sudah kenal dengan Eka Bima ataupun yang belum kenal, salam kenal aja ya. Insya Allah nih, aku punya rencana untuk sekolah lagi sekitar awal tahun ataupun mungkin pertengahan tahun 2002 nanti mungkin bisa terbang ke sana untuk sekolah dan bekerja langsung di sana. Jadi nanti minta tolong ya saran dan masukannya gitu kan untuk seorang Eka Bima yang pengen seperti kalian semua gitu, yang sudah sukses di sana. Siap, ditunggu Eka. Okay. Eka, makasih banget waktunya dan kita bisa sambung lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Eka. Salam. Sehat selalu ya, Say. Nah, Eka.